Bersama kami di Regia Finansial, kali ini kita akan membahas tentang saham HTM atau Fakultas Maritima Tbk. Nah, di sini ini laporan keuangan yang kuartal ketiga sudah keluar. Kita lihat direktur utamanya ada Andrew Kam, kemudian direkturnya seperti biasa ada Rita, lalu kantor negara ada Dijan H. Imam Muhandar, nomor 247 di Pekanbaru di Riau ya. Ini kalau kita lihat ini berarti dia perusahaannya seperti biasa, dia bukan di Jakarta tapi di Riau. Kita lihat di sini untuk laporan keuangannya, nilainya itu satu ampun ya, ini satu ampun tapi bentuknya itu rupiah. Kas dan setara kas kita lihat dari 121 miliaran sekarang menjadi 313 miliaran, berarti ini meningkat cukup pesat nih ini ya. Piutang usaha bahkan berkurang. Nah, ini kita nggak tahu apakah pinjam meningkat atau enggak. Nah, ini kita lihat dulu persediaan dia meningkat dari 72,8 miliaran sekarang menjadi 95 miliaran. Nah, ini peningkatan yang cukup pesat ya. Peningkatan yang cukup pesat. Yang paling 20 miliaran sih. Paling belasan miliaran hingga 20 miliaran peningkatan persediaannya. Total asetnya dari 1 triliunan menjadi 1,2 triliunan. Ini luar biasa nih ya. Ini kemarin mereka baru sampai 1 triliunan. Nah, ini sekarang sudah sampai 1,2 triliunan. Tapi nanti kita lihat itu apakah hutang atau ekuitas. Total hutang jangka pendeknya dari 80 miliaran sekarang menjadi 87 miliaran. Berarti ada peningkatan sekitar 7 miliaran juga. Ini hutangnya terus bertambah ya kalau kita lihat di sini. Tapi ini yang jangka pendek, kita lihat dulu yang jangka panjang. Oh, ternyata meningkat juga ya. Bahkan yang jangka panjang meningkat cukup pesat dia dari pinjam bank jangka panjang. Kemudian total hutangnya dari 176 miliaran sekarang menjadi 289 miliaran. Kalau lebih sekitar 120 miliaran kalau kita lihat di sini, berarti peningkatan hutang sekitar 120 miliaran. Sedangkan peningkatan ekuitasnya ini kita lihat hanya sekitar 80 miliaran, 120-an berbanding 80 miliaran. Berarti peningkatan hutang ini cukup besar ya. Jadi menurut kami sebenarnya ini walaupun ekuitasnya masih lebih banyak daripada hutangnya, tapi masih perlu berhati-hati ya. Nah, karena peningkatan hutangnya cukup pesat. Walaupun begitu seharusnya nggak masalah sih, karena ekuitasnya masih jauh dengan hutangnya. Pendapatan, nah ini bahkan naik ini yang cukup hebat dari bursa ini. 391 miliaran menjadi 500 miliaran. Laba kotor dari 159 miliaran menjadi 172 miliaran. Mengapa bisa begitu? Karena beban pokok pendapatan meningkat cukup besar. Beban umum dan administrasi bahkan meningkat cukup besar juga dari 18 miliaran sekarang menjadi 32 miliaran. Laba usahanya jadi menurun. Namun ketika laba usahanya menurun, dia ada penghasilan keuangan dan lain-lain. Jadi dia sedikit terbantu ya. Tapi menurut kami ya, ini ibaratnya lah ya, dari laba usahanya sendiri, walaupun dia menurun daripada tahun lalu, itu kan kita perlu tahu mengapa bisa menurun. Jangan-jangan ada ada pembelian yang lainnya. Tadi kita lihat persediaan kan meningkat. Ini berarti bukan masalah ya. Ini berarti seharusnya mereka bisa labanya lebih tinggi, tapi mereka lebih pilih untuk beli barang lebih baik beli barang gitu ya. Laba bersih periode berjalan 132 menjadi 126 miliaran. Sementara ini labanya ini nampak benar. Kita lihat dulu pembayaran kas kepada pemasok karyawan dan lainnya bahkan meningkat cukup besar dari 200 miliaran yang tahun lalu sekarang menjadi 400 miliaran. Ini menandakan kalau mereka gak beli persediaan, ini dia pembayaran kas kepada pemasok karyawan dan lainnya ya. Jadi masih belum bisa dijadikan acuan. Yang tadi kita jadikan acuan yang persediaan tadi ya, dia meningkat kalau tidak salah 20 miliaran ya. Jadi kalau ditambah-tambah berarti masih untung daripada tahun lalu. Labanya itu masih lebih banyak daripada tahun lalu. Dan nanti kita lihat dulu. Nah, ini tadi ada komisaris, yang ada direksi. Oh, ini ada perubahan yang direksi kayaknya seperti yang kemarin ya. Dia di loan cost mas dia juga ada, tapi ada dari Kosmas. Sama aja ya. Nah, ini ada Kosmas juga. Kita nggak tahu apakah ada afiliasi atau gimana, apakah saudara atau gimana, nggak ada yang tahu ya. Ini tergantung meja sendiri. Tapi misalnya kalau ada yang tahu itu bisa tuliskan di kolom komentar. Jadi kita semua rekan-rekan semua investor, kita semua tahu terhadap perusahaan ataupun saham yang mau kita beli. Jadi pengetahuannya semakin luas nih. Jadi sama-sama belajar.
Kita lihat di sini, ini ada kas dan setara kas. Kita lihat di sini ya. Kas rupiah ada kas dolar AUD. Bukan AUD ini, SGD ya. Dolar Singapura. Dia nilainya kecil sih, gak gitu berpengaruh. 72 jutaan menjadi 114 jutaan. Ini kas yang di tangan nih ya. Ini kemudian ada kas yang di pinjol. Oh, ini peningkatan tadi ya, bank dolar US dollar di Bank Mandiri. Nah, ini bank yang di dolar Amerika Serikat ini yang lanjutan ya. Yang tadi kemudian ada SGD di dolar Singapura ya. Oh, ternyata di Bank Mandiri juga. Ini kenapa mereka rata-rata simpan di Bank Mandiri ya? Ini penambahan besar-besaran ya. Kenapa bisa begitu? Nah, ini kita lihat totalnya dari 121 miliar menjadi 313 miliaran. Deposito agak sedikit benar, tapi it's okay kalau pakai atau putar ke bisnis. Piutang usaha kita lihat di sini dari 99 miliaran sekarang menjadi 67 miliaran. Ini cukup oke lah ya. Bahkan kalau kita lihat ketika penjualan bertambah, mereka bisa mengatur cash flow menjadi lebih bagus. Kita lihat 31 sampai 60 hari hanya tersisa 1 miliar saja. Nah, dari kemarin yang agak cukup banyak. Nah, ini membuktikan berarti mereka ya, ini kayaknya disegani. Ini kayaknya disegani oleh perusahaan-perusahaan lainnya untuk saham ini ya. Untuk perusahaannya ini cukup bagus. Bahan bakar meningkat 40 miliar menjadi 49 miliar. Suku cadang meningkat 49 miliar menjadi 32 miliar menjadi 40 miliar. Ini berarti apa? Cukup bagus. Perpat meningkat. Bahan bakar meningkat, semua cukup bagus ya menurut kami. Ini ada pembelian aset tetap. Oh, kita lihat ya. Ini kapal meningkat. Ini tadi aset tetap. Untuk apa ini pembelian aset tetap nih? Oh, ini kita lihat di sini. Pada tanggal 30 September mereka ada beli sebuah kapal. Nah, 36 miliaran unit kapal bulk carrier dan 1 unit kendaraan. Wow. Nah, inilah yang kami bilang ya. Jadi, kita gak bisa jadi patokan laba. Laba gak bisa jadi patokan. Dia mengapa laba yang berkurang? Ternyata mereka mau ekspansi. Ini bukan mau ekspansi, maksudnya ini mereka ekspansi lagi. Beli 1 unit kapal lagi. 1 unit kapal bulk carrier dan 1 unit kendaraan. Sebesar 36 miliaran. Jadi kalau tadi mereka gak beli ini, mereka taruh di labanya, otomatis labanya meningkat cukup besar ya. Nah, semua orang berpikir, ini hebat. Tetapi mereka tidak peduli dengan apa kata orang. Mereka lebih pilih bagaimana membuat bisnisnya itu menjadi lebih bagus. Ini menurut kami cukup bagus, perusahaannya cukup bagus. Ini pendapat kami ya. Tidak tahu juga dengan orang lain, tergantung penilaian masing-masing. Ini utang usaha kita ada rupiah. Oh, utang usahanya yang US dollar nggak ada ya. Kalau di sini yang tadi untuk utang usaha. Tapi menurut kami kalau utang usaha bagusan nggak ada yang nggak ada yang mata uang asing. Cukup berbahaya kalau bisa terjadi sesuatu. Ini pemegang saham kayak masih sama. Ini 30 September dan 31 Desember. Jadi mereka gabung langsung, ini lebih bagus ya. Kan ada beberapa perusahaan yang dia bisa. Ini gabung cukup bagus. Pengangkutan kita lihat 384 miliaran menjadi 540 miliaran, meningkat cukup besar, luar biasa menurut kami. Ini ada demo race 7 miliaran menjadi 17 miliaran. Nah, ini menurut kami oke lah ya. Menurut kami semua oke. Pendapatan, nah ini ada yang melebihi 10%. Nah, jadi untuk setiap perusahaan itu, kalau dia ada pendapatan melebihi 10%, biasanya ada dituliskan di laporan keuangan. Jadi kita bisa tahu sebenarnya perusahaan-perusahaan apa saja. Tetapi ini dikatakan semua pendapatan berasal dari pihak ketiga. Inilah yang kami sukai. Semua dari pihak ketiga. Ini perbaikan dan perawatan, oke, dia meningkat. Ini bebannya ini ya, beban pokok pendapatan. Nah, kita lihat. Mengapa tadi kita lihat bahwa pokok pendapatan meningkat cukup besar, walaupun penjualan meningkat, labanya jadi sedikit turun. Karena mereka ada sewa kapal. Kita lihat di sini ya, 69 miliaran. 69 miliaran untuk sewa kapal. Mengapa bisa sewa kapal? Karena kekurangan kapal. Menurut kami ya, seharusnya karena kekurangan kapal. Jadi mereka beli lagi. Ini sebenarnya mereka bijaksana ya kayaknya.
Kita lihat sewa kapalnya 60 miliaran. Kalau beli kapal saja sekitar 30 miliaran. Ketika kita beli kapal 30 miliaran, kita bisa mengurangi biaya sewa sekitar 60 miliaran. Tapi kita kan nggak tahu itu kapalnya berapa ya. Nah, ini semoga semua perusahaan semakin baik jalan ya. Ini gaji dan tunjangan meningkat cukup besar, kok bisa kayak gitu. Tapi ini kita kan kayak bisa bilang ya, ini antara mereka tambah karyawan karena ekspansi penjualan terus bertambah, jadi tambah karyawan, apalagi kayak ABK kapal gitu-gitu, kapten, chipnya dan lainnya gitu lah ya. Nah itu kan kita gak ada yang tahu. Nah jadi yang penting kita tahu gimana manajemennya, gimana labanya, penjualannya dan gitu-gitu ya. Nampaknya itu saya kami sekian dan terima kasih. Salam frustasi.